Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 IPA 5 akan membahas bab 4 tentang Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota kelompok yang pertama Anggun Azahra absen 3, kedua Kevin Ataullah Adika Soekarna absen 15, dan yang ketiga Wakiatul Ainul Kolbi absen 35. Dengan guru pembimbing mata pelajaran PPKN Yohanes Edipe SPD MPD SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitarisme, yaitu negara tunggal terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. 2. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik negara kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. B. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sistem pemerintah parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Periode negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan konferensi meja bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun tahun 1948 dan Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di daerah Jawa Barat. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah ditetapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa Republik Indonesia Serikat, terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, A. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA. B. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. C. Gerakan Republik Maluku Selatan, RMS. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Demokrasi Liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kesatuannya dipegang oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintah yang dianut periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer. Hal ini menyebabkan kondisi negara kacau. Pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal kondisi tersebut, mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, yang berisi diantaranya sebagai berikut. A. Pembubaran Konstituante. B. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. C. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah
di antaranya A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, B. Pemberontakan PRRI, Permesta Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini, meskipun berdasarkan UUD 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru, 19 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soeharto dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soeharto menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. A. Di bidang ekonomi, B. Di bidang politik, dan C. Di bidang hukum. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi, periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokrasi. Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan UUD 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial, tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan Presiden dan DPR. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.